lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Di segmen ini kita bahas berita yang agak serius dikit ya. Apa tuh? Bukan agak sih, memang serius. Jadi KPK menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer yang biasa dipanggil Noel karena diduga terseret kasus dugaan pemerasan. Kaget. Coba kita lihat gambarnya berikut ini. Noel ditangkap KPK di rumah dinasnya di kawasan Pancoran usai 5 orang sebelumnya ditangkap penyidik dalam operasi senyap. Kabarnya ada belasan orang yang ditangkap dalam OTT kali ini. KPK meringkus Noel dalam kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan yang tengah mengurus sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Sejak Kamis dini hari, tim penyidik tiba di gedung KPK secara bergelombang dengan membawa sejumlah barang bukti kendaraan mewah. Nah, ini nih kita lihat nih, 22 kendaraan mewah hasil operasi tangkap tangan di kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Wamenaker Emmanuel Ebenezer atau Noel yang dipajang di halaman gedung KPK. Udah kayak konvoi nih ya, konvoi barang haram. Wih, keren-keren nih motornya nih, motor sport. Ducati. Yang mencolok ada 2 unit motor sport merah menyala pabrikan Italia. Ducati. 2 motor ini diketahui diangkut oleh tim penyidik dari garasi rumah Wamenaker Emmanuel Ebenezer. Tidak hanya motor, ada juga mobil mewah berwarna biru pabrikan Jepang. Ini dia. Wih. Mulus, keren banget warna birunya ya. Velgnya diganti kayaknya nih ya. Iya, kinclong banget. Udah kayak Fast and Furious. Meski belum dikonfirmasi apakah mobil ini milik Ebenezer atau bukan, KPK menyebut semua kendaraan yang dihadirkan ini terkait dengan operasi tangkap tangan yang menjerat Wamenaker Emmanuel Ebenezer. Ya, kita tahu Noel ini rajin belusukan ya. Tanggal 19 Agustus kemarin atau 1 hari sebelum terciduk OTT, Wamen Noel melakukan sidak ke sebuah pabrik alat kesehatan di Depok. Menyusul laporan para pekerja yang mengaku kehilangan sejumlah haknya. Dalam unggahan terakhir di media sosial, Noel bahkan menyebut jangan bermain-main di pemerintahan Pak Prabowo. Pesan Noel itu ditujukan kepada pengusaha nakal. Ya, kita nantikan saja perkembangan kasusnya seperti apa. Saya juga penasaran nih sama update kasusnya dan ada kendaraan apa saja sih yang disita. Ya. Kayaknya banyak banget tadi mobil motor ya. Karena kayaknya mentereng semua tuh kan. Kalau gitu untuk tahu informasi selengkapnya kita langsung aja tanya reporter Metro TV Hendrik Tera yang udah ada di gedung KPK. Tera, jadi apa saja kendaraan yang disita di sana? Oke, selamat malam para Aumania dan juga Reza yang ada di studio saat ini. Jadi hari ini tuh KPK lagi rame-ramenya nih Reza. Di mana hari ini KPK itu lagi menangkap salah satu wakil Menteri Ketenagakerjaan yaitu Emmanuel Ebenezer atau yang disapa Noel. Jadi Reza, si Emmanuel Ebenezer ini dulu itu kan dia sering tuh sidak-sidak di perusahaan. Tapi hari ini dia tuh lagi disidak sama KPK nih terkait kasus pemerasan. Udah kayak cucian ibu-ibu rumah tangga aja tuh yang harus diperes. Nah, jadi gini Reza dan Aumania, di malam yang ada angin sepoi-sepoi tanpa hujan, teman-teman di rumah tenang aja, biar saya dan teman-teman lain di lapangan yang ngelaporin. Jadi gini, pada dari tadi pagi sampai malam hari ini tuh ada beberapa kasus, ada beberapa mobil yang dibawa ke KPK nih. Jadi KPK itu udah kayak showroom mobil aja nih Reza. Nah, di mana tuh tadi ada beberapa jenis mobil yang emang mentereng, mobilnya tuh keren-keren, terus ada motor Ducati juga. Nah, biasanya kan kalau motor-motor Ducati ini tuh dibawa sama anak-anak muda biar kelihatan keren, terus kalau ada mobil-mobil Palisade juga tadi ada di sini, itu kan biasanya dibawa pejabat biar kelihatan elegan. Tapi nih Reza dan Aumania, setelah mobilnya dibawa ke KPK, itu udah kayak odong-odong, jadi itu udah nggak ada harganya lagi Reza. Seperti itu. Lalu si Emmanuel Ebenezer ini nih Reza, dia itu terkena OTT sama KPK. Nah, OTT ini bukan one thing time, tapi OTT itu adalah operasi tangkap tangan yang digelar sama KPK. Begitu Reza. Nah, lalu sejauh ini tuh menurut informasi yang saya terima,
itu tuh ada 14 orang yang saat ini tuh lagi ditangkap atau lagi diamanin sama KPK termasuk Emmanuel Ebenezer. Nah, selain itu juga kasusnya ini tuh ternyata Reza dan Aumania itu tuh tentang kasus sertifikasi K3. Nah, K3 ini tuh singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ironisnya nih Reza, biasanya kan kalau urusan K3 ini diurusin supaya pekerja-pekerja itu aman, tapi kok malah wakil menterinya malah nggak bisa ngamanin dirinya sendiri. Kan ironis banget tuh Reza. Nah, selain itu Reza, juga ada uang nih. Nah, ada uang beberapa yang memang saat ini tuh kami belum tahu berapa jumlahnya. Tapi bayangin ya Reza, kalau saya sebagai pekerja media yang gajinya pas-pasan di UMR dan juga kerjanya 24 jam tanpa kena lelah, ini udah ada wakil menteri yang kerjanya dapat gaji tinggi, malah terjerat kasus pemerasan. Kan ironis Reza, coba bayangin deh, sekarang aja orang di job fair itu lagi cari kerja, banting tulang, bahkan ada yang kerja dari pagi sampai pagi, penjualannya nggak laku, ini malah ada wakil menteri yang enak-enakan tapi terjerat kasus pemerasan. Kan ironis tuh Reza, seperti itu. Nah, lalu ini juga Reza, berdasarkan informasi yang udah saya cari, itu motor Ducati ini tuh harganya tuh setara ya sekitar 780 juta sampai 1,9 miliar dah Reza. Bayangin Reza, rumah saya aja yang ada di Jakarta tuh nggak sampai segitu Reza harganya. Ini wakil menteri bisa beli motor dan juga orang-orang tertangkap bisa beli motor segitu, kan kayaknya kayak kok nggak mikir apa rakyatnya aja lagi susah makan, rakyatnya lagi susah kerja, tapi ini mereka malah perasin orang-orang yang ada di perusahaan untuk ngelolosin sertifikasi K3. Begitu tuh Reza. Nah, selanjutnya nih Reza, kan katanya kalau kita beli mobil itu harusnya ke showroom mobil. Tapi kayaknya besok nih Reza, kalau emang udah ditampilin mobilnya, saya mau ke KPK aja deh. Kayaknya di KPK tuh lebih menantang Reza. Motornya bayangin, ada Ducati, ada mobil Palisade, terus ada juga Hyundai, terus ada Jimny. Kan jadi kayak, wah enak banget, kapan lagi lihat pameran otomotif gratis di KPK lagi Reza. Kan lumayan tuh, bisa lihat beberapa orang-orang yang sama media-media lain, bisa kenalan, terus juga bisa, wih kapan ya kita ya manifest aja dulu, siapa tahu nanti ke depannya bisa nih dapat mobil dan juga motor yang kayak gitu, tapi dengan uang yang halal Reza. Nah, selanjutnya ini tuh saya mau nyampein. Jadi ini kan pelajaran buat kita semua ya. Kalau jadi orang itu sebaiknya ya boleh sidak-sidak ke perusahaan-perusahaan, tapi ingat yang disidak itu sesuai peraturan aja, jangan meres-meresin perusahaan lain deh. Karena bayangin coba, kalau tiba-tiba yang harusnya kemarin malam itu lagi tidur di rumah, tiba-tiba disidak sama KPK buat datang ke KPK, terus akhirnya dilaporin, dan sampai sekarang nih Reza, katanya itu waktunya itu kan 1 kali 24 jam ya Reza untuk KPK itu nentuin status hukumnya. Tapi sekarang udah lebih dari 1 kali 24 jam. Nah, itu tuh kayak ibaratnya nih Reza, saya lagi mesen Gojek, mesen ayam geprek, tapi yang datang itu bukan ayam gepreknya, tapi saya lagi nungguin nih status hukumnya kapan keluarnya tuh. Nah, katanya sih menurut informasi yang saya terima, status hukumnya itu bakal dilaporin nanti atau bakal dikonferensikan nanti itu besok siang Reza, jadi di Jumat siang. Nah, oleh karena itu teman-teman Aumania yang ada di rumah nih, stay tune tetap ya di Metro TV supaya nanti ketika ada kabar-kabar terkait status hukum dari Emmanuel Ebenezer ini, teman-teman yang ada di rumah tidak ketinggalan. Itu Reza yang bisa saya laporin dari kantor KPK malam ini. Oke, terima kasih Tera. Itu tadi laporan apa curhat? Iya, banyak curhat ya. Tapi keren ya, cukup komprehensif. Ya. Sip pokoknya Tera. Selamat bertugas kembali Tera ya. Semoga nanti harga rumah kamu naik lebih mahal daripada harga motor tadi ya. Terima kasih Tera, selamat bertugas kembali dan tentunya Midnight Live akan kembali setelah headline news. Kita jeda dulu. Aumania masih semangat? Semangat dong. Iya. Apalagi bintang tamu kita hari ini, aku ini pelari culture. Oke, tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.